Oh kanan. Nanti kalau misalnya ada yang minat itu nanti bisa diperpanjang dengan secara pribadi, jadi nggak harus kolektif. Berarti nanti Pak saya mau ke kebun bapak yang organik bisa nggak, saya mau ke ini bisa nggak, jadi nanti silahkan di kala tidak kuliah misalnya hari libur atau apa, silahkan menghubungi kita untuk memperdalam. Karena kalau secara kolektif kan hanya kulit-kulitnya kan, nanti kalau mau memperdalam silahkan nanti kreativitas masing-masing adik-adik untuk menghubungi kami mau di mana atau mau magang misalnya, daripada pulang kampung yang jauh ya Bu ya, diizinkan ya Bu ya, yang penting tidak mengganggu perkuliahan, jadi kami persilahkan. Yang kedua, Bapak pada waktu di Tolbakan kemarin sudah menyinggung masalah bagaimana manajemen planting, karena market sekarang tidak bisa dilayani dengan sekarang panen banyak, besok tidak ada. Terus kemudian 2 hari panen 1 ton, seminggu kosong. Nah, itu siap-siaplah untuk ditinggal market. Nah, nanti mungkin bukan berarti menyimpang dari teori, tetapi di sini nanti ada adjustment karena perbedaan antara di sekolah dengan di usaha seperti ini, kita bersimbiosis, artinya digabung antara kepentingan agronomis dan kepentingan bisnis. Jadi nanti kalau nanti ada Bapak Ibu dosen yang mengajar di sana, jarak tanam itu ada 20, ya memang idealnya seperti itu. Tetapi di dalam proses bisnis kita adjustment. Artinya ada perlakuan-perlakuan di mana usaha kita itu bisa berjalan. Karena seperti Parung Farm ini, baik buruknya itu bukan kepada yang lain-lain, tetapi kepada kompetitor yang ada di pasar. Produk kita lebih bagus atau sama dengan atau kalah kualitasnya dibanding dengan kompetitor. Oleh karena itu kita adjustment. Contohnya di sini misalnya kok di bawah ini tidak mengganggu sinar matahari. Nah, ini yang di bawah sekedar teman-teman tahu atau adik-adik tahu bahwa ini khusus untuk supplier berita, hotel, restoran, kafe, karena langsung dimasak, tidak dipajang. Nah, ini ada keuntungan tambahan. Nah, kalau tidak dipajang itu quality itu tidak nomor 1. Yang penting continuity. Tetapi kalau kita supplier supermarket, karena dipajang dulu, mana yang menarik akan diambil oleh konsumen. Oleh karena itu kita sebisa mungkin membuat tanaman itu tumbuh secara proporsional. Jadi kita harus selalu berkreasi karena di pertanian ini ternyata bersifat dinamis, tidak kaku. Harus ada adjustment. Bapak Ibu dosen di sini hanya ngasih stimulus. Nanti yang harus pinter adalah adik-adik semua. Begitu ya. Hanya stimulus. Artinya dinamis sekali. Oleh karena itu perlunya adik-adik berkunjung di tempat seperti ini adalah untuk mensinergikan antara apa yang kita dapat di kampus dengan apa yang ada di dunia usaha. Dan nanti adjustment seperti itu nanti akan adik-adik lihat dalam proses. Nah, untuk keterangan lebih lanjut nanti kami akan dipandu oleh tim yang ada di sini, yang setiap hari bergelut di sini, nanti bisa bertanya sedetail mungkin bagaimana proses produksi, bagaimana manajemen planting, umurnya berapa, per hari nanam berapa, per hari ngepek berapa, ya kan? Terus kemudian harganya berapa, silahkan nanya sedetail mungkin. Jadi biar teman-teman nanti adik-adik tahu sebenarnya seperti ini. Nah nanti kalau misalnya kita membuat kebun lebih luas daripada ini, tinggal konstanta. Kalau dengan 1000 meter menghasilkan segini, kalau 2000 meter berarti 2 kali lipat hasilnya. Tapi keuntungannya belum tentu 2 kali lipat, bisa 2,5 kali lipat, karena di sini ada fixed cost. Yang berapapun yang kita produksi, biayanya sama.
ada variable cost, biayanya mengikuti jumlah yang diproduksi. Nah itu adik-adik yang perlu nanti dipahami bagaimana mengelola sebenarnya yang paling untung sebelah mana. Nanti tapi untuk tahap pertama ini mungkin setelah proses produksi dulu, harapan kita nanti adik-adik bisa bersemangat untuk mengelola greenhouse yang di Pulau Bantan yang sekarang ini belum ada yang minat untuk mengelola secara intensif. Masalah market kita jamin. Ayo kita program tanam sama-sama supaya Pulau Bantan menjadi kampus yang menjadi incaran semua orang. Nilai kita mahal dan Bapak Ibu yang ada di sini juga membimbing itu supaya Pulau Bantan bangkit lagi. Jangan istilahnya dijadikan second KW maksudnya. Kita harus jadi nomor satu secara bisnis karena di lapangan itu sudah tertera belajar entrepreneur. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama di lapangan sedetail mungkin, semakin kritis semakin banyak ilmu yang didapat. Ini adalah miniatur saja, tetapi secara luas penanganannya sama. Nanti tinggal ditambah kelemahan kita sekarang ini. Kalau ini misalnya kita disuruh memanage 10 kali luas ini, pengetahuan atau keterampilan yang harus kita pupuk yang membuat kita gagal adalah kepemimpinan. Kita pinter agronomis, nggak bisa memimpin orang, nggak bisa memaksa anak buah untuk mengikuti SOP, juga akan gagal. Jadi bisa kita menggarap 1000 meter berhasil, tapi begitu dibikin 5. Kalau tadi sini dibikin 5 kayak gini. Ini satu papannya ini jadi 12. Itu ukurannya berapa Pak yang ini? Ukuran panjangnya berapa Pak? Ukuran panjang kemananya? Panjang ke sana ya? Ini ke sininya, ini sekitar 20 atau 25-an. Ini 25 lebarnya, panjangnya Pak? Panjangnya ngikutin itu? Ngikutin ini, kan tinggal dipotong kayak gini. Habis itu kan dipotong dia kayak gini nih. Ini sekitar 5 sentian. Ya. Kalau dipotong kecil, ini dibagi lagi. Dibagi 2? Dibagi 2. Jadi satu bat sini ada 20. Kalau untuk ketebalannya Pak kayak mana Pak? Ketebalan nggak terlalu gitu, terlalu diutamain. Yang penting mah Pak itu semua sama semua gitu ya? Iya. Dikira-kira yang untuk Iya. dua bulan kecil ini. Ini jadi ada 20, ini kan 10 sebelah. Iya Pak. 11 jadi 20. Nah, Mas gini 5 cm ini. Ya Mas. Ini 5 cm. 5 cm. Ini dibagi 2 lagi jadi 2, dipotong 10. dibagi 10. Itu Ambilnya dari sebelum dulu ya Pak. berapa? Enggak khusus. Bebas. Berapa? Iya Pak. Ya, itu main feeling aja. Pilih ya. Boleh coba. Boleh. Ini dibelah 2, Belah-belah. potong 10. Jadi 20 bagian ini. Bulanya di sini nih, tengah. Oh. Belahnya gini, beda dibalik. Nah, itunya. Iya, Jadi selesai. gini. Yo, 2, 3, 4, 5. Ayo, jangan sampai salah. Gini. Ini Ini yang tajam aja. Tajam mana Neng? Sok bismillah. Pegang tangan 2 atuh Neng. Ini enggak harus putus kan? Harus putus apa? Harus putus? Enggak apa-apa. Putus, tapi seharusnya enggak. Kan udah Enggak. dibuat di sana. Oh. Putus enggak apa-apa sih. 2, Ini kan nyampe 10 dong. 3. Harus dalam ya pasti dipegang. Nah, itu dia. Terus dalam ya kita. Tujuh, nyampe enggak? 10, 8. Ada yang kecil ya? Wah, jadi bisa. Berapa itu? Tuh 2, 3, 4, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pas. Oh, itu ada Tapi yang ini putus Pak. Enggak maaf, apa-apa. Pak. Jadi walaupun besarnya enggak sama gini, Pak. Iya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Nanti itu dimasukin net Pak? Ini Enggak. di Enggak. Oh, basahin beda. kan sama air. Oh, dibasahin dulu. Airnya air biasa, Pak. Air biasa aja. biasa belum, aja. belum. Nutrisi ntar ketemu nutrisi itu udah di permajaan, udah masuk ke meja. Itu kan tinggal persemayan di sana. Oh, gitu. Pak, andaikan kalau kita nih kan ada kita gunain baki ya Pak. Ternyata bakinya itu ada nutrisinya, apakah nanti berpengaruh atau mati nanti benihnya? Mati sih enggak, cuman nantinya cepet tumbuh.
Bawah kau. Iya. Oh, berarti kita salah. Soalnya kan kalau udah di sini kan habis ini kan udah persembahyan di ruang gelap nggak kena matahari langsung 2 hari. Oh gitu. Nah, terus pindahin ke bawah itu sekitar 11 hari. Jadi andaikan kalau bakinya itu ada bekas kayak nutrisi gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak akan mati. Nggak. Jadi kan nanti kan bekas nutrisi juga. Soalnya kan? saya tuh pernah ya kita nyemai ada nutrisinya ternyata terus lagi itu nggak tumbuh ya. Nggak ngaruh. Oh nggak ngaruh. Berarti itu salah karena benihnya ya pak ya? Iya, Daya benihnya. tumbuhnya kurang. Oke. Nah, Selesai kayak gini pak biasanya pak produksi ininya tuh sebanyak apa pak? Produksi apanya tuh? Apa sih apakah Nyemainya. sesuai kebutuhan kah atau Sesuai kebutuhan. biasanya kebutuhan satu dalam produksinya berapa? Sekali nyemai itu berapa banyak? Kan nyemai maksimal itu kadang-kadang 8, kadang-kadang 10, 8 tray gini. Nah, Satu tray ini isinya berapa, Pak? itu 7. 7. satu tray 7. Tergantung isi apa gede kecil traynya itu kan Iya. isinya. Tapi Cuman nyemai kebutuhan tergantung panennya kan. Oh terlalu mantap. Nah, soalnya kan kita panen tiap hari. Iya. Misalkan panen ngambil 2 meja, misalkan untuk 2 meja nih berapa tray gitu disesuaikan. Sesuaikan. Jadi yang diambil berapa, yang ditanam segitu juga Iya, gitu, Pak? masih produksinya juga segitu. Gitu pak kalau satu mejanya berapa pak jumlah? Itu kalau yang di sini lubangnya 245. 245. Terus dalam satu mejanya pak biasanya Iya. di sini panennya dua meja. Tergantung permintaan biasanya. Oh, tergantung. Dari mitranya. Ini sebagai contoh aja di meja. Berarti satu meja 240. 245. 490 dua mejanya. Siapa? Udah kayak gini, Ini kan dibasahin kan? ya Udah kayak gini. dibasahin. Tinggal ditanam benihnya. Oh benih. Oh, langsung. Oh iya dibasahkan. Oh, enggak. Oh ya, kalau kita tuh dicampur perangsang tumbuh. Nanti kan tadi kan udah dipotong-potong ya. Iya. Berarti satu gini kan dilobangin, satu lobang 2 minimal isinya. Dua minimal. Minimal 2, Pak. Bisa 3 bisa. Nggak apa-apa. Minimal. Soalnya kalau satu kan yang ngejaga kalau matinya. Andai kan kalau kita masukin yang 3 apa gimana pak? Kenapa? Masukin yang 3. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Apa kan katanya minimal malaikat? 2. Enggak maksudnya nanti kan ada dia kan nanti tunggu nih pak ya satu lubang tuh ada 2 nih. Itu nanti kita pisahkan ataukah kita Nggak pisah? biarin aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi dibiarin sampai panen. Kalau kita sih biarin nggak apa-apa sampai panen. Ini Jadi nambah lembab. bobot juga kan nantinya. Buat ini nggak pengaruh, pertumbuhannya nggak pengaruh. Soalnya kan satu media, ada 3 tanaman, nggak pengaruh. Kalau pengaruh sih pasti gitu kan. Cuman untuk kebutuhan produksi kan nanti nambah bobot juga kan. Oh iya. Ini sampai lembab, Pak, Iya basahnya. sampai basah. Nah kalau kering banyak yang mati juga. Bisa dipegang. Apalagi musim panas gitu kan, musim kemarau. Terus basah kuyup gini ya pak. Biasanya kan ada yang disemprot-semprotin aja gitu. Kalau udah semprot gitu nantinya airnya cepet kering. Yang ada cepet mati. Berarti yang bagus tuh yang benar-benar basah kuyup gitu Iya. ya. Udah kayak gini pak menggunakan Mau dicontohin dulu Coba ya. dulu itu. silakan. Jadi kan pertama dilobangin dulu. Jadi satu tray ini bisa 140 lubang kan. Ini 7 kali 10. Nah, dilobanginnya nggak usah dalam-dalam, cuma kayak gini aja. Ya, terus nanti ini diambil 2 langsung, terus nanti dimasukin gitu. Nih, gitu. 2 kan? Ya. Ayo, tadi yang mau nyoba? Saya mau dong. Sok tekeran. Satu lagi aja bikin batasan untuk Dari coba. Satu lagi nih, ada yang bolongin. Tekeran dulu ya bes. Bisa bolong. Yang ini gini ya. Jangan terlalu dalam juga ya. Gitu ya naruhnya yang terlalu dalam kan jadinya yang ke bawah kan Lagi tarik. ini Lagi itu mah nggak kelihatan. Ini harus masuk ke dalam nggak sih bibitnya, Pak? Biasa aja, gak usah terlalu dalam, gak usah di luar juga ya. Ya, Oh, kalau ke dalamnya kan nanti ke akarnya juga. Standar-standar aja. Jadi ini tuh jadi ada 140 lubang. Iya. Nah, kalau yang komoditas yang lain itu 1 lubang 1 aja. Cuman selada aja 2. Cuma Iya. selada keriting yang hijau. Selada keriting hijau 2. Yang selain itu Satu-satu. Nah, 2 hari. Setelah 2 hari baru bawa keluar gitu. iya, bau ke dalam ya. Kena matahari. Langsung dipindah ke dalam. Udah lagi yang tanyakan? Langsung ke mana? Langsung. Ada yang tanyakan lagi? Mau coba yang lain?
Oh Pak, kan nanti tuh ini tuh udah persemayan, lalu nanti ditanamkan langsung. Nah ini medianya itu organik apa non organik? Ini non organik, soalnya kan si pupuknya itu kan langsung dari air, dicampur sama air nutrisinya. Nanti di bawah ketemu apa nutrisinya sama udah dicampur sama air. Dicampur sama air. Berarti medianya anorganik. Medianya nutrisinya. Nutrisinya. Nutrisi perbandingan tergantung kebutuhannya Pak. Nggak misalkan harus berapa. Kebutuhan Pak. Iya. Itu kan tadi kan satu meja itu kan 245 ya Pak ya. Kalau di sini Pak berapa gitu Pak? Satu apakah per gram kah, satu meja itu kah ataukah dalam Jadi satu toren. Oh, satu toren. Iya, satu toren. Satu toren itu berapa Pak? Satu toren misalkan kayak sebelah sini kan itu ada 30 meja yang produksi. Ya. Satu toren. Iya, satu toren. Berapa Pak pupuk biangnya gitu? Itunya paling sekitar 4 atau 4 maksimal 4 liter. 4 liter biang. Iya. 4 AB, liter iya. biang dalam satu toren. Satu Toren. ukurannya Berapa liter? Itu toren ukuran sekitar 1000 kalau nggak salah. 1000. 1000 berarti 10 liter biang. 1000 atau berapa? Nanti di bawah jelasnya ada di yang bangunan sebelah sininya Pak. 4 liter biang. 4 liter yang nutrisi dicampur sama 1000 liter air di dalam toren itu untuk 30 meja. Biasanya kalau benih. Udah guys. Cuman yang membedakan penanamannya doang. Oh ini Pak berarti Pak penyemayannya tuh hampir setiap hari ya? Setiap hari soalnya kan panen tiap hari. Oh berarti continue gitu Iya. ya? Tadi kan ada bibit benih lokal yang sama impor. Ya. Itu yang lo rasa kalau misalkan perbedaannya dari daun biasanya. Nah, kalau yang impor warna merahnya lebih pekat. Colok gitu Iya. Nah, kalau untuk harga jualnya Pak dari yang bibit impor sama bibit lokal itu Pak sama aja apa ada? Beda. Sama aja harganya juga. Padahal mahalan bibitnya impor. Iya. Tapi kan dalam jumlah kapasitas yang banyak. Tapi kan nanti dari bobot beratnya kan juga ngaruh. Oh, jadi yang dari impor ini lebih besar juga gitu. Lebih berat juga. Iya. Iya. Yang kalau dari apa namanya dari lokalnya gitu 3. Ini cuma 1. Untuk varietasnya, Apa tuh? varietas yang digunakan? Varietas maksudnya? Varietas itunya Pak mereknya apa gitu? Oh, mereknya. Iya. Itu hujanan sama siapa? Ini kalau yang selada keriting hijaunya kalau di kita di sini ya Grand Rapid sih. Panah merah. Green Rapid. Ya. Panah merah. Green Rapid. Iya. Cap. Palang merah. Panah merah hanya gitu. Palang merah. Indonesia itu. Iya, PT-nya dari cap panah merah. Itu untuk Yang yang soalnya ya. selada Yang keriting keriting hijau. Iya. Dua hari aja. Yuk. sudah berkecambah. Nah ini udah berkecambah yang bawah. Bisa deh foto. Nah, itu yang terkena sinar matahari langsung. Kayak gitu ya. Biasanya kalau udah kayak gitu mending disingkirkan aja gitu. Kalau misalnya ada sampai kayak gitu. Oh iya. Karena nanti ke pertumbuhan selanjutnya nggak baik gitu. Itu kan daun. Kan itu dia pernah nyobain deh yang apa kan itu udah di semai terus ditutupin pakai apa plastik hitam gitu. Enggak. Di sini cuma kayak gini Nanti aja. foto Sama di sama sini sih kayak gitu. Gitu kayak di tempat Dulu sebelum pindah ke sini pernah yang apa benar-benar gelap itu. Itu hasilnya gimana kalau yang kayak pakai plastik hitam? Enggak nyampe tinggi. Standar itu, Pak. Berarti kan ini Pak udah ada tanda-tandanya Pak ya? Ya. Maksudnya ini kemarin yang nyemai ini. Nah, berarti ini Lalu lo meminta foto laporan dua. Udah apa?
Insya Allah Bu Hajat mau kemana?